Puji Tuhan, haleluya. Ya, saya mengajak setiap umat Tuhan, yuk kita langsung mempersiapkan diri dan pastikan kita udah betul-betul siap. Ya, kalau bisa jangan sambil tiduran, supaya nanti nggak tertidur nanti maksudnya. Pastikan kau duduk, baik itu di ruang tamu mungkin, di kamarmu atau di mana engkau bisa duduk, dan mari kita nikmati bersama-sama morning devotion hari ini. Buka hati kita dan kita mau mengalami Tuhan Yesus hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa. Terima kasih, segala puji, hormat, pengagungan, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Oh Tuhan, korapata kaya rabashete kehana matokurebe harabashataka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Ini korban kami di hari yang baru ini Tuhan. Biarlah manis Kau dengar. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Oh Tuhan, betapa mulia nama-Mu Yesus. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan
hanya nama-Mu Tuhan kami dimuliakan. Oh Tuhan, dimuliakan, dimuliakan. Oh yes, oh atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Oh, jangan pernah Engkau membalas. Berilah tempat akan pembalasan Tuhan. Yes, haleluya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, Dia adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Hakim yang adil. Dia adalah Tuhan yang layak untuk memberikan penghakiman. Sekali lagi, kembalikan semuanya kepada Tuhan. Jangan engkau menghakimi dengan caramu, tapi biarkan penghakiman itu datang dengan caranya Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau Tuhan yang adil. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, ditinggikan. Oh Tuhan, 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 Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Jangan pernah kita menggantikan Tuhan. Siapakah kita sampai kita menggantikan Tuhan? Ingatlah selalu, serahkan pembalasan kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Bila Tuhan yang bertindak, maka caranya itu pasti akan benar. Bila kita yang bertindak, seringkali cara kita yang salah. Karena cara kita seringkali dipenuhi dengan nafsu. Cara kita seringkali dipenuhi dengan amarah dan kedagingan. Untuk itu serahkanlah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang melihat. Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dia yang pasti akan menyatakan pertolongannya. Dia yang pasti akan membela perkaramu. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Supaya engkau senantiasa bisa mempersembahkan korban yang wangi, yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Biarkan engkau senantiasa boleh didapati Tuhan hatimu, pikiranmu, tanganmu, hidupmu benar-benar kudus dan suci di hadapan Tuhan. Jangan katakan gak mungkin saya bisa hidup benar, tetapi saya mau berkata engkau bisa hidup
hidup benar. Berjuanglah terus untuk melakukan kebenarannya Tuhan, dan Engkau akan semakin lama semakin disempurnakan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang berbicara terus kepada umat-Mu, Engkau yang menyatakan terus pribadi-Mu kepada umat-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Wow. Nggak berasa sekali ini ya. Kita udah masuk di tanggal 23 hari ini. Wah, 23 Mei. Puji Tuhan, luar biasa. Saya sungguh bersyukur bahwa hari demi hari boleh saya lewati, dan saya melihat cara-cara Tuhan itu memang kadang-kadang nggak bisa masuk dalam akal pikiran kita. Tapi itulah memang Dia Tuhan, makanya nggak akan pernah bisa masuk dalam akal pikiran kita. Termasuk juga untuk masalah kita membalas. Bagian kita bukan membalas, bagian kita mendoakan, bagian kita melepaskan pengampunan. Jadi ingatlah jemaat Tuhan, jangan ada luka, jangan ada kepahitan, jangan ada dendam. Biarkan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengampunan yang tulus yang keluar dari dalam kehidupan setiap kita. Semua kita bisa disakiti. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga sering disakiti. Tapi saya mau berkata, di saat kita disakiti, itu artinya apa sih? Artinya simpel bagi saya. Saya belajar ini, saya praktekkan terus dalam diri saya. Itu artinya Tuhan sedang mengkikis kedagingan saya lebih dan lebih lagi, supaya bukan lagi kedagingan yang menguasai diri saya, tetapi biarkan terus Roh Kudus itu yang menguasai kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini masih tetap dalam seri peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Ini adalah seri yang keempat, dan saya akan selesai di seri ini. Tetapi sesungguhnya ada banyak sebetulnya yang bisa kita belajar bersama-sama, karena ada beberapa murid-murid yang ketika Yesus menampakkan diri mereka, ada pelajaran-pelajaran ataupun pesan-pesan yang Yesus juga bisa berikan itu buat setiap kita. Tetapi saya nggak bisa bahas itu semua ya. Salah satunya yang luar biasa adalah bagaimana ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Bukan karena nama saya Thomas loh ya. Tetapi saya nggak akan bahas itu sekarang ya. Mungkin dalam pertemuan morning devotionnya selanjutnya, ataupun mungkin akan saya bahas secara khusus tahun depan saja ini ya, ketika kita merayakan kebangkitan Yesus tahun depan toh. Tapi yang jelas Yesus itu sungguh luar biasa. Dia mengerti dengan detail setiap murid-muridnya, dan dia tahu bagaimana treatment murid-muridnya, bagaimana memperlakukan, bagaimana melayani murid-muridnya, itu dia tahu. Ketika dia berhadapan dengan ini, bagaimana dia harus melayaninya. Ketika dia berhadapan dengan ini, bagaimana dia harus melayaninya. Yesus itu tahu sekali. Makanya itu buat para hamba-hamba Tuhan, engkau yang melayani umat Tuhan, engkau gak bisa samaratakan semua jemaat dengan dirimu, gak bisa. Kita harus bisa melihat karakternya jemaat ini seperti apa. Ya, kita layani dia seperti Yesus melayani murid-muridnya, itu karakternya berbeda-beda loh. Tapi Yesus itu ciamik, keren banget ya. Nah, tapi hari ini di seri yang keempat ini saya ajak kita melihat tentang perkataan Yesus kepada Simon Petrus. Wow. Ya. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu adalah judul berikutnya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga
ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, mohon maaf, ikutlah aku. Saya akan minum dulu. Perkataan terakhir yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus adalah apa? Ikutlah aku. Hari ini saya nggak akan membahas tentang 3 kali Yesus berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Saya nggak akan membahas tentang itu. Saya akan membahas tentang sisi yang lain yang saya juga belajar dan saya temukan ini juga di dalam kehidupan Petrus, terutama ini juga yang Yesus mau. Karena kalau kita membahas tentang 3 pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, apakah engkau mengasihi aku, apakah engkau mengasihi aku, tentunya kita sudah sering kali mendengar tentang firman Tuhan tentang hal tersebut. Tetapi saya mengajak setiap kita memperhatikan 3 hal penting yang Yesus juga sedang ajarkan kepada Simon Petrus. Yang pertama, ayatnya yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Perhatikan, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga dari pertanyaan Yesus yang diulang-ulang itu tadi. Yang ketiga ketika Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Sesungguhnya Yesus sedang berkata kepada Simon Petrus, Simon Petrus, aku memberikan kesempatan kepadamu untuk engkau menggembalakan domba-dombaku. Yesus sedang menekankan bahwa kesempatan kedua itu harus bisa kita berikan kepada orang-orang yang mungkin sudah melukai hati kita, menyakiti kita, berkhianat kepada kita. Kalau kita mau melihat kehidupan Petrus, dia adalah murid Yesus yang pemberani. Tetapi juga dia murid Yesus yang suka ngeyel. Tahukah engkau ngeyel? Apa ya ngeyel itu kalau diterjemahkan ya? Pokoknya dia tuh suka ya ngeyel gitu loh. Apa yang dia rasa benar itu yang dia lakukan. Nah, apa yang kita rasa benar kan belum tentu benar sebetulnya gitu toh. Tapi seringkali karena kengeyelannya dia, apa yang dia rasa benar itu dia lakukan. Itulah Petrus. Yesus ngerti benar Petrus. Yesus kenal benar Petrus. Makanya di pertanyaannya yang ketiga, Yesus sedang berkata, Petrus, aku kasih kesempatan kedua untuk engkau. Dan disitulah Petrus menyadari, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Wow. Dan Yesus berkata, gembalakanlah dombaku. Kalau pada waktu itu respon Petrus tidak mengambil kesempatan yang kedua itu, maka saya berani berkata, Yesus tidak akan pernah mengucapkan, gembalakanlah domba-dombaku. Karena hanya kepada orang-orang yang sudah mengalami pemulihanlah Yesus akan mempercayakan domba-dombanya untuk digembalakan. Saya mau mengajak setiap umat Tuhan hari ini, ayo. Mungkin ada di dalam diri kita, dalam kehidupan kita hari-hari ini.
kita nggak mau kasih kesempatan kepada orang. Kita nggak mau kasih kesempatan yang kedua terutama kepada seseorang. Karena kita merasa percuma lah, inilah, itulah, ABC. Kita punya banyak ribuan alasan bahkan. Tapi saya mau berkata, ribuan alasan kita nggak akan pernah berguna, tidak akan pernah berarti, tidak akan pernah Yesus terima sebagai korban, nggak akan pernah, karena Yesus hanya membutuhkan satu alasan, yaitu apa? Engkau mengasihi dan memberikan kesempatan yang kedua kepada orang-orang yang sudah menyakiti engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, ketika kita mengalami situasi yang menyakitkan, itu adalah kesempatan untuk kita semakin menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Amin. Yesus kalau mau kita perhatikan, ketika Simon Petrus dalam kehidupannya bersama dengan Yesus selalu ngeyel, selalu keras kepala, ya, semaunya sendiri. Bahkan yang paling parah adalah ketika dia menyangkali Yesus. Saya percaya hatinya Yesus hancur. Seseorang yang sudah begitu dekat, seseorang yang sudah begitu kenal baik, ya, orang yang dia angkat, orang yang dia perlengkapi, orang yang betul-betul bersama-sama dengan Yesus, tapi orang tersebut justru meninggalkan Yesus. Apa Bapak Ibu Saudara lupa? Bukankah Yesus itu adalah anak manusia 100%. Walau dia lahir dari benih ilahi, tapi dia anak manusia 100%. Dia bisa sedih, dia bisa tertawa, dia bisa luka, dia bisa merasakan bagaimana rasanya dihianati dan ditinggalkan. Dia ngalamin itu, tapi dia selalu memberikan kesempatan yang kedua. Amin. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, coba kita lihat ayat yang ke-17. Dan untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus berkata kepadanya, engkau tahu, ya, aku mengasihi engkau. Ya, kata Yesus kepadanya, perhatikan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Saya berkata kepada setiap para hamba Tuhan, engkau yang punya status pendeta secara organisasi, ataupun engkau sebagai orang-orang kudus yang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, baik itu di gereja lokal, ya, di komunitasmu, di komsel, komunitas kerajaan, family altar, atau apapun namanya. Ketika engkau diberi kesempatan untuk melayani domba-domba Allah, perhatikan, saya kasih pesan ini sama seperti pesan Yesus kepada Petrus. Yang kedua adalah apa? Yesus merindukan supaya pelayanan kepada jemaat dilakukan dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Jangan lihat jemaat itu sebagai sebuah objek untuk kita mengambil keuntungan. Jangan lihat domba-domba Allah itu sebagai sebuah alat untuk kita peras, untuk kita rugikan, untuk kita tindas, untuk kita suruh-suruh, untuk yang negatif yang lainnya. Jangan. Tapi lihatlah domba-domba Allah itu, jemaat Tuhan itu. Lihatlah mereka dengan penuh kasih sayang dan layanilah mereka dengan penuh tanggung jawab. Satu kali saya masih ingat ketika di Pulau Lombok, saya diberi kesempatan untuk menjemput satu oma. Dan hari itu saya lupa, saya tidak menjemputnya. Saya masih ingat gembala senior saya, Bapak rohani saya, Bapak Roni Daud Simeon. Dia marah kepada saya. Dia berkata, Thomas, jangan mentang-mentang itu oma miskin, kamu gak jemput dia, kamu lupakan dia. Padahal sebetulnya hari itu saya lupa. Bukan karena yang Pak Roni katakan tadi, bukan sebetulnya. Tapi dari situ saya belajar apa yang Pak Roni ajarkan kepada saya. Bahwa dalam saya melayani, saya harus selalu melayani dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Siapapun itu. Makanya saya belajar sampai dengan hari ini.
Siapapun saya layani, saya tidak pernah membeda-bedakan. Siapapun yang saya layani, termasuk engkau para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin, ya, engkau yang punya status sebagai pendeta secara organisasi, ataupun engkau juga bukan pendeta secara organisasi, tapi engkau seorang hamba Tuhan di dunia marketplace. Layani setiap domba-domba. Jangan ambil keuntungan dari domba-domba Allah. Keuntungan kita datang daripada Allah Bapa. Katakan amin. Yes. Bagi saya yang berkat itu, persembahan kasih itu bonus. Bisa datang kapan saja, dari mana saja, lewat cara apa saja. Layani saja umat Tuhan. Kadang-kadang saya sama istri saya itu sampai terheran-heran ya. Ada orang-orang yang kita layani sudah sekian lama kita layani. Kita bahkan sudah berpisah. Tapi tiba-tiba satu kali dia ingat kita. Dan akhirnya apa? Dia give sesuatu kepada kita. Dan di saat dia give itu adalah saat-saat di mana kami juga sedang membutuhkan apa yang diberikan. Coba lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu luar biasa kok. Kalau kita melayani domba-domba dengan penuh kasih sayang, dengan penuh tanggung jawab, percayalah, Tuhan akan melihat dan akan menolong kita sesuai dengan waktunya. Ingat, jangan jadikan jemaat sebagai objek untuk mendatangkan keuntungan buat engkau. Bertobatlah, karena kerajaan sorga sudah ada. Bukan lagi sudah dekat, sudah ada. Ya. Yang berikut yang terakhir, yang ketiga, Yohanes 21 ayat yang ke-19. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, perhatikan, ikutlah aku, follow me. Haleluya. Kadang-kadang kita bangga ketika follower kita sudah banyak. Kadang-kadang kita juga bangga ketika ada orang-orang tertentu memfollow sosial media kita. Wow. Ya wah, senangnya minta ampun kalau ada seseorang yang kita kagumi, yang kita hormati, kita ngefans sama dia, terus tiba-tiba dia follow kita. Wah, senangnya minta ampun. Bahkan kadang-kadang juga dia baru like post kita udah senangnya minta ampun. Dia nge-like. Yang ketiga, pesan yang mau saya sampaikan lewat peristiwa setelah kebangkitan Yesus, terutama di seri yang keempat, bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus adalah apa? Yesus menekankan bahwa semua kita harus mengikuti Yesus dan bukan yang lain. Kita ngefans boleh, kita bangga boleh, tapi ingat, apakah kita sudah mengikuti Yesus? Kalau Yesus pakai sosial media, dia hidup zaman now. Kalau dia pakai sosial media, kira-kira post yang kita naikkan, post yang kita tunjukkan di sosial media, kira-kira di like gak sama Yesus? Karena Yesus kan maha tahu. Dia tahu motivasi kita. Dia tahu apa yang kita lakukan. Waktu kita ngepost sesuatu itu benar-benar terjadi gak? Benar-benar motivasi kita betul gak? Tulus gak? Karena kalau sampai Yesus nge-like itu jauh lebih berharga loh. Karena kadang-kadang kita bisa menipu siapapun dengan kita kasih post yang baik-baik. Karena belum tentu itu baik. Haleluya. Makanya saya percaya kalau Yesus hidup zaman now pasti dia pakai sosial media juga sih. Tapi follow Jesus. Orang yang follow Jesus, dia siap memikul salib. Orang yang follow Jesus, dia akan siap hancur hatinya. Orang yang follow Jesus, dia akan selalu mengalami kasih Yesus yang tanpa syarat itu. Ya. Ayo, jemaat Tuhan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, ikutlah aku. Pandang Yesus, jangan pandang yang lain. Ketika engkau mulai mengalihkan pandanganmu kepada yang lain, maka engkau bisa nabrak, engkau bisa tersesat, dan engkau bisa hancur lebur. Fokus to Jesus, follow to Jesus. Amin. Terimalah berkat firman Tuhan ini. Dan saya berdoa lewat peristiwa kebangkitan Yesus ini, seri yang terakhir, mulai dari seri pertama sampai seri yang terakhir ini bisa menguatkan hati setiap jemaat Tuhan. Dan saya akan tutup dengan hal ini yang di dalam pertemuan yang kemarin saya sudah sempat bahas.
Tapi saya sengaja kasih ini di seri yang keempat. Apakah itu? Yohanes 21 ayat yang kelima berkata, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak." Yesus berkata kepada murid-murid di Danau Galilea itu ketika dia menampakkan dirinya. Yesus berkata, "Hai anak-anak." Maksudnya apa? Yesus sedang berkata kepada setiap kita, hubungan lebih penting dari cuman statusmu sebagai orang percaya. Hubungan lebih penting. Yesus suka dengan hubungan. Yesus mau terus membangun hubungan dengan kita. Makanya dia berkata, "Hai anak-anak." Dia gak berkata lagi murid-muridku. Dia gak berkata lagi pengikutku. Enggak. Tapi dia berkata apa? Anak-anak. Ada kedekatan. Mari jemaat Tuhan. Mari kita mau terus dekat dengan Tuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, orang itu juga bisa membangun hubungan dengan semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hamba-Mu selesai hari ini. Dan hamba berdoa biarkan lewat seri pengajaran peristiwa setelah kebangkitan Yesus, mulai dari seri 1 sampai yang keempat ini, setiap umat-Mu boleh terus diberkati. Setiap umat-Mu boleh terus mempraktekkan, menghidupi firman ini. Dan hamba berdoa, kuasa-Mu Tuhan memampukan mereka. Roh Kudus, Engkau tolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa nanti dalam morning devotion yang selanjutnya. God bless.